Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat kita semua. Di video kali ini kita akan membahas video pembelajaran kita hari ini membahas tentang kapasitor. Adapun tujuan daripada pembelajaran kita hari ini, setelah Anda nanti menonton video ini dan mempelajarinya, diharapkan Anda itu bisa memahami dan mengerti apa itu yang dikatakan dengan kapasitor. Yang kedua, Anda nanti memahami bagaimana yang dikatakan dengan prinsip atau cara kerja daripada kapasitor. Dan yang ketiga, Anda bisa memahami jenis-jenis daripada kapasitor atau macam-macam daripada kapasitor. Dan keempat, Anda bisa memahami fungsi dan kegunaan daripada kapasitor. Dan yang kelima, apa itu kapasitas kapasitor, dan yang keenam, bagaimanakah yang dikatakan dengan rangkaian ataupun susunan daripada kapasitor, dan yang ketujuh, bagaimana menentukan atau menghitung energi listrik yang tersimpan pada kapasitor. Yaitu kita lihat yaitu yang pertama, apakah itu yang dikatakan dengan kapasitor. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah gambar contoh daripada jenis ataupun macam-macam daripada kapasitor di sini. Kalau kita lihat berdasarkan dari gambar ini, berarti kapasitor ini boleh kita katakan salah satu komponen dasar elektronika. Salah satu komponen dasar elektronika yang berfungsi menyimpan muatan listrik. Nah, misalnya terdapat di mana ini kapasitor? Boleh kita lihat misalnya pada satu rangka elektronika. Salah satu contoh ataupun penerapannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, ataupun boleh dikatakan di dalam komponen dasar elektronika. Misalnya, yaitu boleh kita katakan yang pertama pada rangkaian HP. Nah, pada rangkaian HP ini, kapasitor ini berfungsi sebagai pembangkit frekuensi, yaitu dalam rangkaian antena. Yang kedua, boleh kita katakan pada rangkaian televisi. Kapasitor ini berfungsi sebagai peredam tegangan tinggi, meredam tegangan tinggi yang berkisar sampai 2000 volt. Nah, biasanya pada rangkai televisi itu menggunakan kapasitor elko, yang seperti ini dia, yang berbentuk tabung, elko, elektrolit kondensator. Dan yang ketiga, misalnya penerapannya pada rangkai elektronika, misalnya pada laptop, ataupun boleh kita lihat dari gambar ini pada komputer. Nah, ini misalnya dalam hal perakitan komputer, seperti kita lihat dari gambar ini, salah satu fungsi kapasitor di sini yaitu sebagai perata arus. Nah, biasanya menggunakan pada komputer ataupun pada laptop menggunakan namanya kapasitor SMD dan kapasitor solid namanya. Atau pada jurusan teknik informatika Anda juga di sini nantinya Anda harus memahami bagaimanakah fungsi ataupun jenis rangkaian yang digunakan pada rangkaian komputer di sini yaitu kita juga harus mengenal jenis daripada rangkaian kapasitornya. Ada dikatakan rangkaian berupa rangkaian seri, rangkaian paralel atau boleh dikatakan susunan kapasitor seri dengan susunan kapasitor paralel, serta susunan kapasitor gabungan seri dengan paralel yang akan kita bahas untuk di video pembelajaran kali ini. Misalnya juga boleh kita lihat di sini penerapannya tadi yang keempat, misalnya pada lampu neon pada lampu neon itu berfungsi sebagai penghemat daya listrik kemudian boleh kita lihat juga penerapannya pada rangka elektronika, misalnya pada pesawat penerima radio. Ini berfungsi untuk memilih panjang frekuensi atau gelombang yang tertinggi memilih panjang frekuensi atau gelombang yang tertinggi pada pesawat radio, penerima radio. Banyak lagi contoh-contoh penerapan pada rangka elektronika lainnya.
Nah, itulah tadi kalau kita lihat ya penerapan ataupun aplikasi kapasitor dalam kehidupan kita sehari-hari ya, salah satunya pada rangkaian elektronika. Kita lihat definisi ataupun pengertian daripada kapasitor ya. Kapasitor atau disebut juga dengan kondensator ya. Kapasitor atau kondensator atau kapasitif ya, itu sama artinya, yaitu yang disimbolkan dengan huruf kapital yaitu huruf C. Nah, jadi kalau kita lihat lagi definisi kapasitor di sini adalah salah satu tadi komponen dasar elektronika, yaitu yang termasuk dalam komponen pasif yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik dalam jangka waktu tertentu. Nah, jadi kapasitor ini yang pertama menemukannya ya adanya kapasitor yaitu si Michael Faraday. Nah, di mana satuan kapasitor itu adalah dalam satuan sistem internasionalnya adalah satuannya farad. Nah, jadi pada kapasitor ini pada umumnya terdiri atas dua plat logam yang dipisahkan oleh suatu bahan penyekat biasa yaitu yang disebut dengan bahan dielektrik, yaitu berupa vakum, udara, keramik, gelas, mika, dan lain-lain. Jadi kedua plat ini diberi muatan listrik yang sama besar, tapi satu positif dan yang lainnya negatif seperti pada gambar ini. Nah, jadi ini yang dikatakan ya kapasitor yang dipisahkan dari bahan dielektrik ya. Jadi antara dua keping ini dihubungkan dengan beda potensial yang menimbulkan muatan listrik sama besar pada masing-masing keping ini, tetapi berlawanan tanda, yaitu ada muatan positif dan ada muatan negatif. Atau boleh kita katakan secara umum, kapasitor di sini adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk menyimpan arus listrik dalam bentuk muatan. Selain itu, kapasitor juga dapat digunakan sebagai penyaring frekuensi. Ya, sebagai penyaring frekuensi. Simbol ataupun lambang kapasitor pada satu rangkaian elektronika, yaitu yang disimbolkan seperti pada gambar ini. Ya, nah di sini ada panjang garisnya ini ya sejajar ataupun boleh kita katakan ini sama panjang garisnya. Inilah simbol kapasitor pada satu rangkaian elektronika. Ini simbolkan seperti ini dia. Ini simbolkan tadi dengan huruf C. Nah, sedangkan yang seperti ini ya, jika panjang garisnya itu satu panjang satu pendek, ini menyatakan simbol sumber tegangan pada satu rangkaian elektronika. Jadi supaya bisa dibedakan antara simbol kapasitor dengan simbol sumber tegangan. Nah, kalau dia sumber tegangan ya, garis panjang ini menyatakan muatan positif, garis pendeknya menyatakan muatan negatif. Misalnya di sini terdiri dari ya sebuah kapasitor yang dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan. Sifat kapasitor yaitu yang pertama dapat menyimpan energi listrik tanpa disertai reaksi kimia. Yang kedua tidak dapat dilalui arus listrik DC dan mudah dilalui arus bolak-balik. Dan yang ketiga bila kedua keping dihubungkan dengan beda potensial, masing-masing bermuatan listrik sama tetapi berlawanan tanda, yaitu ada tanda positif dan ada tanda negatif. Kemudian kalau kita lihat ya prinsip ataupun cara kerja kapasitor ya berdasarkan dari gambar ini. Nah, kalau kita lihat sebelum adanya muatan pada kedua plat ini, bahan dielektrik ini memiliki dipol acak sehingga boleh dikatakan bersifat isolator. Jadi setelah plat ini bermuatan, ya ini menghasilkan medan listrik ke arah kanan ini, ya ke arah kanan. Pada dielektrik terpolaritas oleh muatan medan listrik, yaitu muatan positif, berlahan-lahan dia menuju muatan plat negatifnya. Nih ya, tanda panah ini kita lihat. Jadi muatan negatif ke plat positif. Kemudian ya akibatnya terdapat medan listrik tadi, ya medan listrik baru pada dielektrik ini yang melawan medan listrik semula yang saling menghilangkan sehingga medan listrik total menjadi nol dan arusnya berhenti mengalir. Nah, ini cara kerja daripada kapasitor. Selanjutnya yaitu ya apa itu jenis-jenis daripada kapasitor ataupun macam-macam daripada kapasitor. Jenis kapasitor berdasarkan polaritasnya. Kapasitor itu ada dikatakan kapasitor polar dengan kapasitor non polar. Sedangkan menurut bahan dielektriknya, ya kapasitor itu dibedakan menjadi ada dikatakan kapasitor mika, kapasitor kertas, kapasitor keramik, kapasitor
elko atau elektrolit kondensator, kapasitor udara, kapasitor variabel, kapasitor trimer, dan kapasitor poliester. Banyak lagi jenis-jenis ataupun macam-macam daripada kapasitor. Atau kalau kita lihat gambarnya, inilah dia jenis-jenis ataupun macam-macam kapasitor tadi. Ini salah satu contoh gambar kapasitor kertas tadi. Ini yang dikatakan kapasitor elko tadi. Kemudian ini kapasitor tantalum, ini kapasitor keramik, ini dikatakan kapasitor mika, dan ini dikatakan kapasitor variabel. Ya, biasanya kapasitor variabel ini digunakan pada radio ya, komponen elektronika ya. Pada rangkaian elektronika itu kapasitor variabel, yaitu yang variabelnya bisa diubah-ubah dengan memutar tuning daripada kapasitor ini. Nah, sedangkan yang kapasitor elko ini ya, yang berupa tabung, ini biasa digunakan ya pada rangkaian televisi KD ya, yaitu yang menggunakan kapasitor elko tadi ya, elektrolit kondensator yang berupa tabung. Kemudian ya, kapasitor polar itu apa itu kapasitor non polar? Kapasitor non polar ini merupakan jenis kapasitor yang memiliki kapasitasnya yang tetap. Nah, jadi kapasitor ini memiliki kapasitas yang tidak terlalu besar. Atau boleh dikatakan kapasitor non polar ini boleh kita katakan ini merupakan kapasitor yang tidak berkutub. Nah, kapasitor yang tidak berkutub, tidak mempunyai kutub. Ya, contoh yang termasuk dengan kapasitor non polar yang tidak berkutub. Misalnya ada dikatakan tadi kapasitor mika, kapasitor kertas, kapasitor keramik, ya, kapasitor Miller dan lain sebagainya. Seperti kalau kita lihat gambarnya ini tadi. Ya, ini kapasitor keramik, ya. Kemudian ini tadi kapasitor di gambar ini kapasitor kertas ya, ini kapasitor mika, ini kapasitor keramik ya. Nah, itu salah satu yang dikatakan contoh yang termasuk dengan kapasitor non polar ya, yang tidak berkutub. Nah, yang tidak berkutub. Sedangkan ya kapasitor polar itu adalah kapasitor yang memiliki polaritas pada kedua kakinya itu polaritas positif dan polaritas negatif, atau boleh dikatakan kapasitor yang berkutub, ada kutub positifnya dan ada kutub negatifnya. Ya, contohnya ini tadi, ya, kapasitor elko ya atau elektrolit kondensator ya yang berupa tabung tadi. Jadi pada kaki nilai yang dikatakan ada kutub positifnya dan ada kutub negatifnya. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini dari gambar ini kutub positif, ini kutub negatif. Jadi kapasitor elko ini ya pemasangannya ini ya pada rangkai elektronika ya yang mempunyai kutub, dia pemasangannya harus sesuai dengan kutubnya. Ya. Biasanya kutub positif itu dipasang pada tegangan yang lebih tinggi, kutub negatif itu dipasang pada tegangan yang lebih rendah. Jika pemasangan pada kapasitor ini pada rangkai elektronika pemasangannya terbalik, nah bisa mengakibatkan rangkaian itu terbakar. Nah, itu yang dikatakan dengan kapasitor polar. Sedangkan kapasitor non polar yang tidak berkutub tadi, salah satu contoh misalnya tadi kapasitor keramik, jadi pada kakinya ini tidak ada kutubnya. Ya, jadi pemasangannya ini bebas ya pada satu rangkai elektronika karena dia tidak berkutub. Nah, itu yang disebut tadi dengan kapasitor non polar. Selanjutnya apa itu kegunaan ya ataupun fungsi daripada kapasitor? Nah, jadi fungsi kapasitor pada rangkai elektronika ya yaitu misalnya yang pertama kapasitor ini berfungsi sebagai filter dalam satu daya atau power supply. Yang kedua, kapasitor ini sebagai pembangkit frekuensi pada rangkai isolator. Dan yang ketiga, mencegah loncatan bunga api listrik pada rangkaian yaitu yang mengandung kumparan apabila tiba-tiba arus listrik diputuskan ataupun dinyalakan. Misalnya pada adaptor, power supply, pada lampu TL, dan sebagainya. Dan yang keempat, untuk memilih gelombang pada pesawat penerima, ya, pada radio, atau boleh dikatakan ya, yang menggunakan kapasitor pada radio itu menggunakan kapasitor variabel tadi ya. Yaitu tadi yang memutar tuning daripada kapasitornya. Sedangkan kegunaan kapasitor ini ya pada satu rangkaian elektronika itu yaitu yang pertama menyimpan atau menampung baterai listrik, yang kedua menyimpan atau menampung energi listrik, dan yang ketiga sebagai modulator pada pesawat radio, dan yang keempat itu adalah sebagai penyekat atau isolator arus arah.
atau disebut juga dengan arus DC ya. Nah, itulah fungsi dan kegunaan daripada kapasitor. Selanjutnya apa itu yang dikatakan dengan kapasitas kapasitor ya? Kalau kita lihat ya atau kalau kita tuliskan secara matematisnya ya, kapasitas kapasitor itu ya dapat dituliskan dalam bentuk persamaan yaitu C sama dengan Q per V atau Q sama dengan C kali V. Nah, jadi C di sini artinya adalah kapasitas kapasitor yang satuannya farad ya, satuan kapasitor itu adalah farad. Sedangkan Q di sini adalah banyaknya muatan yang tersimpan dalam kapasitornya. Muatan itu satuannya kolom. Kemudian V ya, di sini artinya beda potensial antara kedua konduktor dalam kapasitor ya, atau satuannya itu adalah volt. Jadi satu satuan yang sering dipakai untuk kapasitor ya, boleh dikatakan itu satuan misalnya 1 farad sama dengan 1 juta mikrofarad. Ya, 1 mikrofarad sama dengan 1000 nanofarad ya, atau ini dalam mengubah satuannya mikro ke nano dan ke pikofarad itu sudah kita pelajari di materi pembelajaran sebelumnya ya. Cara mengubah satuan dari mikro ke farad ataupun dari nanofarad ke farad ataupun dari pikofarad ke farad ya, sudah ada. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi nilai kapasitas kapasitornya, yaitu yang pertama luas keping logam, makin luas keping logam yang digunakan makin besar kapasitasnya. Yang kedua jarak antara keping. Atau boleh dikatakan besar keping dielektrik, ya makin tebal bahan dielektriknya makin kecil kapasitansinya. Dan yang ketiga jenis bahan dielektriknya. Kemudian kita lihat lagi yaitu tadi bagaimana yang dikatakan dengan ya rangkaian kapasitor ataupun susunan daripada kapasitor. Jadi rangkaian kapasitor ataupun susunan kapasitor itu terdiri dari ada yang dikatakan ya susunan kapasitor seri ataupun rangkaian seri kapasitor dan rangkaian seri ya rangkaian paralel kapasitor. Ya, rangkaian seri dengan rangkaian paralel dan satu lagi rangkaian gabungan seri dengan paralel. Nah, inilah contoh gambar ya, contoh gambar untuk rangkaian kapasitor seri ya. Ya, dia tidak mempunyai cabang ya, sejajar dia. Misalnya ini terdiri dari 4 buah kapasitor yang dirangkai ataupun yang disusun dia secara seri ya, sejajar, tidak mempunyai cabang dia. Nah, seperti inilah dia gambarnya. Kemudian kalau kita lihat ya, kita tuliskan ya gambar rangkaian kapasitor seri ya pada satu rangkaian elektronika yaitu yang disimbolkan seperti ini. Ya, di sini terdiri dari 4 buah kapasitor yang dirangkai secara seri. Nah, jadi untuk menentukan ya atau rumus yang digunakan untuk rangkaian seri kapasitor ini ya menentukan kapasitas kapasitor totalnya yaitu yang dapat dituliskan ya dalam bentuk persamaannya C totalnya atau boleh kita tuliskan 1/CS ya artinya CS itu susunan kapasitor yang dirangkai secara seri yaitu sama dengan 1/C1 tambah 1/C2 tambah 1/C3 sampai 1/Cn artinya sampai berapa buah kapasitornya yang dirangkai ataupun yang disusun dia secara seri. Nah, inilah gambar tadi rangkaian kapasitor seri ya atau susunan kapasitor seri. Nah, ini contoh gambar rangkaian paralel ya. Paralel kapasitor ataupun rangkaian kapasitor jika dirangkai dia secara paralel dia bercabang dia seperti ini ya atau bertingkatan ya. Nah, ini dengan ini sama ya. Di sini juga terdiri dari 4 buah kapasitornya yang dirangkai ya atau yang disusun dia secara paralel. Ya, dia bertingkatan atau bercabang. Nah, jadi rumus yang digunakan untuk menentukan ya kapasitor totalnya atau kapasitor gabungannya apabila dirangkai secara paralel ya boleh kita tuliskan dalam bentuk persamaannya C total atau CP ya boleh kita tuliskan C total atau CP sama dengan C1 tambah C2 tambah C3 sampai kepada Cn sampai berapa buah kapasitornya yang disusun ataupun yang dirangkai dia secara paralel. Kemudian ya rangkaian gabungan seri dengan paralel ya rangkaian kapasitor gabungan seri dengan paralel seperti ini dia contoh gambar rangkaian gabungan. Nah, jadi kalau kita lihat berdasar dari gambar ini
di sini ada terdiri dari 8 buah kapasitor yang dirangkai dia secara gabungan seri dengan parel. Sehingga yang menjadi pertanyaan ya, bagaimanakah menentukan ya kapasitor gabungannya ya? Bagaimanakah menentukan persamaan ya atau menentukan kapasitor totalnya jika dirangkai dia seperti pada gambar ini rangkaian gabungan seri dengan parel. Jadi kalau kita lihat di sini ya cara untuk menentukan rangkaian seri dengan rangkaian parel ya prinsipnya tadi ya kita harus memahami ya bagaimana yang dikatakan seri, bagaimana yang dikatakan dia rangkaian parel. Jadi dari gambar ini ya untuk boleh Anda tuliskan nanti ya berdasarkan dari gambar ini untuk menentukan kapasitor totalnya ataupun kapasitor gabungannya. Langkah pertama itu adalah yaitu nilai C2 dengan C8 di sini kita serikan ya. Nah, setelah kita serikan ya selanjutnya ini ya kita parelkan hasil seri C2 dengan C8 kita parelkan dengan C7 ya. Selanjutnya yaitu tadi diserikan semuanya ya. Nah, saya ulang ya. Langkah pertama tadi kita serikan ini ya. C2, C8 dengan C5. Ini kita serikan semuanya ini ya. Nah, C2, C8 dengan C5. Setelah kita serikan, hasil seri yang ketiga ini kita parelkan dengan C7. Nah, setelah kita parelkan, kemudian diserikan semuanya antara C1 dengan hasil dari parel ini tadi semua, ditambah dengan C4-nya. Itulah menentukan kapasitas kapasitor gabungannya dari gambar rangkaian kapasitor gabungan ini seri dengan parel. Nah, misalnya juga ini ya, ini gambar apa ini? Ini adalah gambar rangkaian kapasitor secara gabungan juga seri dengan parel. Nah, bagaimana menentukan kapasitor gabungan dari gambar ini? Nah, langkah pertama adalah C1 dengan C2-nya ini kita parelkan dulu ya. Ini kalau kita lihat susunan C1 dengan C2 ini kita parelkan. Setelah kita parelkan ya hasil parel ini kita serikan dengan nilai C3. Setelah kita serikan dengan nilai C3 ya kemudian kita parelkan dengan C4. Nah, itulah menentukan kapasitor gabungannya berdasarkan dari gambar ini. Jadi nanti boleh Anda lengkapi ya perhitungan nilainya tadi ya. Saya ulang, C1 dengan C2 diparelkan, setelah diparelkan diserikan dengan C3, setelah diserikan diparelkan semuanya dengan C4. Nah, itulah nilai kapasitas kapasitor gabungannya. Ini juga dikatakan ya rangkaian kapasitor gabungan juga, gabungan seri dengan parel, sehingga bagaimana kita menentukan nilai kapasitor gabungannya ataupun kapasitor totalnya dari gambar ini. Nah, di sini tadi terdiri dari, boleh kita lihat di sini ada 4 buah kapasitor yang dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan, yaitu sumber tegangannya adalah 20 volt. Jadi langkah pertama nilai 2 dengan 4 ini kita serikan dulu. Setelah kita serikan, kita parelkan dengan 12. Setelah diparelkan, diserikan lagi dengan nilainya 5 mikrofarad. Tetapi dengan catatan ya, satuan daripada kapasitor di sini ya Anda nanti harus ubah yaitu ke dalam satuan farad, yaitu dikali dengan 10 pangkat minus 6. Nah, itu ya. 2 dengan 4 diserikan, setelah diserikan diparelkan dengan 12, setelah diparelkan diserikan lagi dengan 5. Ya, hasil parel ini tadi diserikan dengan 5. Itulah nilai daripada kapasitor total dari gambar rangkaian ini. Dari gambar rangkaian gabungan seri dengan parel. Selanjutnya ya perlu kita ketahui juga ataupun ketentuan untuk rangkaian seri. Ya, ini tadi misalnya di sini terdiri dari 2 kapasitor yang dirangkai dia secara seri dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan. Ya. Nah, jadi ketentuan yang Anda perhatikan di sini ya, jika rangkaiannya seri, yaitu yang pertama, kalau dia rangkaiannya seni, ya muatan listrik yang tersimpan pada rangkaian ini, yaitu sama dengan muatan listrik pada masing-masing kapasitor. Jadi muatannya yang sama, jika dia dirangkai secara seri, ya. Nah, kemudian ya tegangan listrik antara ujung rangkaian ini, tegangan pada kapasitor pertama dan pada tegangan pada kapasitor kedua, yaitu dapat ditentukan dengan ini ya, P sama dengan P1 ditambah P2.
Nah, sedangkan untuk menentukan nilai kapasitas kapasitor gabungannya atau kapasitor totalnya, itu tadi dapat ditentukan dengan persamaan 1/CG atau 1/CS. Ya. CG artinya ya kapasitor gabungannya yang dirangkai secara seri, yaitu sama dengan 1/C1 tambah 1/C2. Nah, itulah tadi ketentuan yang perlu kita perhatikan jika rangkaiannya dirangkai dia secara seri ini tadi ya, gambar rangkaian secara seri. Nah, jadi sifat rangkaian seri ini boleh kita ambil kesimpulannya, yaitu tadi sifat rangkaian seri membagi ya, membagi tegangan, tapi nilai muatannya yang sama ya, membagi tegangan tetapi muatannya yang sama. Muatan tiap-tiap kapasitor ini sama besarnya dengan muatan kapasitor gabungannya. Jadi muatannya sama jika susunannya seri. Nah, selanjutnya ya ini tadi contoh gambar rangkaian kapasitor paralel ya yang bercabang dia tadi, di mana di sini juga terdiri dari dua buah kapasitor yang dirangkai dia secara paralel dan dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan. Nah, jadi ketentuan yang perlu diperhatikan ya jika rangkaiannya ya dirangkai dia secara paralel. Nah, ketentuan yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama yaitu adalah tegangan. Ya, tegangan tiap-tiap kapasitor ini sama besarnya dengan tegangan gabungannya. Ya, atau nilai P1 sama dengan nilai P2 sama dengan nilai V-nya. V-nya di sini adalah P gabungan. Inilah P gabungannya. Jadi jika ditanya berapakah tegangan pada kapasitor yang pertama ini dan berapa tegangan pada kapasitor kedua, yaitu sama besarnya dengan tegangan gabungannya atau tegangan totalnya. Jadi tegangan tiap-tiap kapasitor itu sama besarnya dengan tegangan gabungan. Itu ya. Atau boleh kita tuliskan tadi P1 sama dengan P2 sama dengan V. Yang kedua, muatan listrik yang tersimpan pada kapasitor yaitu tadi memenuhi persamaan Q sama dengan Q1 tambah Q2. Sedangkan untuk menentukan kapasitas kapasitor gabungannya yaitu tadi dapat ditentukan dengan persamaan CG sama dengan C1 tambah C2. Nah, jadi boleh kita katakan ya sifat untuk rangkaian kapasitor paralel ini yaitu boleh kita katakan membagi muatan ya. Sifat paralelnya membagi muatan. Jadi tegangan tiap-tiap kapasitornya itu sama besarnya dengan tegangan gabungannya. Nah, ini kita buat sebagai contoh ya, contoh perhitungan untuk rangkaian seri. Misalnya di sini diketahui dua buah kapasitor, di mana kapasitor yang pertama nilainya 2 mikrofarad, kapasitor keduanya atau C2-nya 3 mikrofarad dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan yaitu yang nilainya 6 volt ya, dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan 6 volt. Pertanyaannya ya yaitu di sini tentukan kapasitas kapasitor gabungannya. Pertanyaan kedua, tentukan muatan listrik ya pada rangkaian. Dan pertanyaan yang ketiga, tentukan tegangan listrik pada tiap-tiap kapasitornya. Jadi kita ya lihat penyelesaiannya di sini. Tadi kita menentukan nilai kapasitas kapasitor gabungannya, yaitu yang dapat ditentukan dengan persamaan tadi 1/CG sama dengan ya 1/C1 tambah 1/C2. C1-nya tadi nilainya 2 mikrofarad ya. Jadi 1/2 ditambah 1/3. Jadi ini menjumlahkan pecahan ya. Kalau penyebutnya tidak sama harus kita samakan dulu yaitu boleh kita kali silang yaitu tadi yaitu menjadi 3 ditambah 2 dibagi dengan 6. Ya. Jadi sama dengan di sini adalah 5/6 mikrofarad. Ya, ini masih nilai 1/CG. CG-nya menjadi kita kali silang lagi. Ya, CG-nya menjadi 6/5. Nah, 6 dibagi 5 itu adalah 1,2 mikrofarad. Atau boleh ini kita tambahkan lagi penyelesaiannya ya, ini kita tambahkan lagi menjadi 1,2 kali 10 pangkat minus 6 farad. Ya, kita ubah satuan kapasitornya tadi ke satuan farad. Kemudian ya pertanyaan kedua, muatan listrik pada rangkaian. Ya, artinya berapakah muatan listrik tiap-tiap kapasitor ini? Berapa Q1, berapa Q2? Ya. Nah, itu yang menjadi pertanyaan yang untuk yang nomor 2. Nah, jadi
sebelum kita menentukan nilai Q1 dengan Q2, kita tentukan dulu nilai Q gabungannya. Ya, yaitu untuk menentukan nilai Q gabungan, yaitu tadi dari persamaan Q sama dengan C kali V. Ya, Q sama dengan C kali V. Jadi Q gabungan sama dengan C gabungan dikali dengan V gabungan. C gabungannya tadi adalah 1,2. V gabungannya tadi adalah 6 volt. Jadi 1,2 dikali dengan 6 itu adalah 7,2 mikrokolom. Nah, jadi berapakah muatan pada C1, berapakah muatan pada C2, atau berapa Q1 dan berapa Q2? Nah, karena ini susunannya seri, ya berdasarkan ketentuan, ya jika rangkaiannya seri, ya maka muatannya yang sama tadi ya. Nah, jadi muatan tiap-tiap kapasitor ini sama besarnya dengan muatan gabungannya. Jadi di sini sudah kita hitung muatan gabungannya sama dengan 7,2 mikrokolom, sehingga muatan Q1-nya sama dengan muatan gabungannya. Muatan Q2 juga sama dengan muatan gabungannya, yaitu yang besarnya 7,2 mikrokolom. Atau kita ubah ke kolom menjadi 7,2 kali 10 pangkat minus 6. Jadi nggak perlu lagi kita hitung berapa Q1, berapa Q2. Karena kita di sini sudah kita tentukan nilai Q gabungan. Nah, jadi berdasarkan ketentuan, kalau dia susunannya seri, muatannya yang sama. Jadi cukup kita buat di sini. Karena susunannya seri, maka nilai Q1 sama dengan nilai Q2 sama dengan nilai Q gabungan, yaitu yang besarnya 7,2 mikrokolom atau 7,2 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Ketiga, pertanyaan yang ketiga itu adalah tegangan listrik. Nah, atau berapa P1, berapa P2. Nah, tadi untuk menentukan tegangan berdasarkan dari definisi kapasitas kapasitor tadi, ya. Nah, yaitu tadi C sama dengan Q per V, ya. C sama dengan Q per V. Jadi untuk menentukan V-nya tadi boleh kita tentukan yaitu tadi dari persamaan C sama dengan yaitu Q per V, ya, atau Q sama dengan tadi C kali V atau V sama dengan Q per C, ya. Yaitu V sama dengan Q per C. Jadi V di sini sama dengan ya Q-nya tadi berapa tadi? Q-nya tadi adalah 7,2. Jadi 7,2 dibagi dengan C, yaitu yang kita menentukan nilai P1 berarti Q P1 sama dengan Q1 dibagi dengan C1. Jadi 7,2 dibagi dengan 2 sama dengan 3,6 volt. Ini ya. Nah, kemudian untuk menentukan V2, ya, tegangan pada kapasitor yang kedua atau V2. Berarti P2 juga sama caranya, yaitu tadi Q2 dibagi dengan C2. Q2-nya tadi 7,2. 7,2 dibagi dengan 3 sama dengan adalah 2,4 volt. Nah, itulah tegangan listrik pada P1 dan P2-nya. Ya, itu yang diperoleh dari persamaan dari definisi kapasitas kapasitor tadi ya. C sama dengan Q per V, maka V sama dengan Q dibagi dengan C. Selanjutnya ini contoh perhitungan dari rangkaian kapasitor paralel. Nah, di sini juga pada gambar ini ya diketahui ada dua kapasitor yang dirangkai secara paralel dan dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan 6 volt. Pertanyaannya, tentukan tegangan pada tiap-tiap kapasitor ini. Yang kedua, tentukan kapasitas kapasitor gabungannya. Pertanyaan yang ketiga, tentukan muatan listrik yang tersimpan pada rangkaian ini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, tegangan gabungannya di sini 6 volt. Nah, berdasarkan ya jika rangkaiannya paralel tadi, berdasarkan ketentuan ya, jika rangkaiannya paralel berdasarkan ketentuan ya, yaitu tadi tegangan tiap-tiap kapasitor ini sama dengan tegangan gabungannya. Jadi karena tegangan gabungan di sini sudah diketahui 6 volt, maka berapakah tegangan pada kapasitor yang pertama atau P1, berapakah tegangan pada kapasitor yang kedua ini atau P2, yaitu sama besarnya dengan 6 volt. Ya, cukup kita tuliskan di sini ya. Karena C1 dan C2 susunannya ini paralel, maka nilai P1 sama dengan P2 sama dengan V,
yaitu yang besarnya 6 volt. Itu ya. Pertanyaan yang kedua ya, menentukan kapasitas kapasitor gabungannya. Nah, karena ini dia dirangkai secara paralel, maka untuk menentukan nilai kapasitor gabungannya yaitu C1 tambah C2. Ya, sesuai dengan persamaan ini C1 ditambah C2, jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5 mikrofarad, atau kita ubah ini ke farad, 5 kali 10 pangkat minus 6. Pertanyaan yang ketiga yaitu muatan listrik yang tersimpan pada rangkaian. Nah, tadi untuk menentukan muatan, Q sama dengan C gabungan dikali dengan P gabungan. Jadi C gabungannya tadi adalah 5, P gabungannya 6, jadi 5 kali 6 adalah 30 mikrocoulomb. Sehingga nilai Q1 sama dengan C1 dikali P1 atau V. Jadi 2 dikali 6 sama dengan 12 mikrocoulomb. Q2 juga sama ya, C2 dikali V2 atau dikali dengan V. Atau sama dengan 3 kali 6 itu sama dengan 18 mikrocoulomb. Atau diubah ini semuanya ke coulomb dikali dengan 10 pangkat minus 6 coulomb. Nah, itulah tadi untuk contoh dari gambar rangkaian farel ini tadi ya. Nah, yaitu intinya tadi jika dia rangkaiannya seri, muatannya yang sama, jika rangkaiannya farel, tegangannya yang sama. Tegangan tiap-tiap kapasitor ini sama besarnya dengan tegangan gabungannya. Dan yang terakhir ya, bagaimana tadi salah satu ya kegunaan daripada kapasitor ya menyimpan energi listrik. Sehingga bagaimana menentukan energi listrik yang tersimpan pada kapasitor. Nah, ini adalah grafik hubungan antara tegangan dengan muatan listrik yang tersimpan dalam kapasitor ini ya. Jadi nilai energi listrik yang tersimpan pada kapasitor ini yang bermuatan listrik Q itu sama dengan yaitu tadi luas daerah di bawah garis grafik Q dengan V ini tadi ya. Nah, grafik muatan dengan tegangan ya yang diarsir ini. Sehingga untuk menentukan energi listrik yang tersimpan pada kapasitor dapat ditentukan dengan persamaan W sama dengan setengah Q kali V. Ya, W sama dengan setengah Q kali V. Atau boleh kita tuliskan lagi sebuah kapasitor yang memiliki kapasitas ini ya, yang memiliki nilai kapasitornya yang dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan ya, atau untuk menentukan energi listrik yang tersimpan pada kapasitornya boleh kita tuliskan lagi persamaannya menjadi W sama dengan setengah kali C kali V kuadrat. Jadi C artinya tadi kapasitas kapasitor, satuannya farad, V artinya tadi adalah tegangan listrik antara keping kapasitornya, satuannya volt. Ya, W itu tadi adalah energi listrik yang tersimpan pada kapasitor, itu satuannya adalah joule. Nah, jadi Q adalah muatan listrik, ya muatan itu satuannya coulomb. Nah, itulah tadi menentukan ya energi listrik yang tersimpan dalam kapasitor. Nah, di sini ada sebagai contoh soal dari gambar rangkaian ini. Kalau kita lihat dari gambar rangkaian ini, ya rangkaian kapasitor ini ya, nah, di mana di sini ya ada beberapa buah kapasitor ya dirangkai dia secara seri dan paralel atau boleh dikatakan secara rangkaian gabungan seri dengan paralel. Nah, jadi di sini diketahui tegangan VAB-nya di sini ya yang nilainya 400 volt. Hitunglah nilai kapasitas kapasitor ekuivalennya antara titik A dan titik B. Artinya di sini sama artinya menentukan nilai kapasitor totalnya atau gabungannya. Jadi kalau kita lihat dari gambar rangkaian gabungan ini bagaimana cara menentukan nilai kapasitor gabungannya? Yaitu langkah pertama yaitu tadi antara ya pertama ini kita serikan dulu ya 2 dengan 2 ini ya prinsipnya tadi kita sudah bisa mengenal bagaimana susunannya seri, bagaimana susunannya paralel. Kalau kita lihat di sini ya antara 2 dengan 2 ini susunannya seri. Nah, kalau kita paralelkan dulu 2 dengan 2 ini tidak boleh karena ada cabangnya 2 di sini. Berarti harus bagaimana? Harus kita serikan dulu 2 dengan 2. Nah, ini kita serikan dulu 2 dengan 2 mikrofarad ini. Setelah kita serikan, hasil seri ini kita paralelkan dengan 2 yang di sini tadi. Nah, setelah kita paralelkan, ini kan gambar ini semua jadi menyatu ke sini. Nah, maka susunannya menjadi semuanya seri. Ya, jadi langkah yang ketiga ya kita serikan semuanya antara nilai 4 dengan hasil
ini tadi, parel yang di sini tadi, kemudian kita serikan dengan 4 yang ini. Nah, itulah menentukan kapasitor gabungannya. Jadi boleh dihitung ya. Nah, jadi boleh dituliskan, yaitu langkah pertama tadi 2 dengan 2. Berarti kalau seri apa tadi persamaannya? 1/CS. Sama dengan 1/2 ditambah 1/2. Itu dia, setelah diserikan, diparelkan dengan 2. Kalau dia parel tadi, hasil seri ini tadi kita parelkan dengan 2. Ya, kalau parel tadi ditambah ya, hasil seri ini ditambahkan dengan 2. Nah, setelah kita tambahkan dengan 2, ya langkah yang ketiga tadi kita serikan semuanya. Ya, serikan. Ya, antara nilainya 4 dengan hasil parel yang di sini tadi dengan diserikan dengan 4 di sini. Itulah nilai kapasitas kapasitor ekuivalen antara titik A dengan titik B. Nah, jadi ini yang terakhir di sini ada tugas ya untuk bagian A dan bagian B. Di sini ada 2 gambar rangkaian ya. Ada 2 gambar rangkaian. Di sini tadi terdiri dari yang bagian A ini. Kalau kita lihat di sini adalah rangkaian gabungan juga. Sedangkan ini kalau kita lihat adalah rangkaian parel ini ya. Yang bagian B ini gambar rangkaian parel. Nah, jadi pada masing-masing rangkaian ini hitunglah pertanyaan A. Muatan yang tersimpan dalam kapasitor, yang B, beda potensial listrik tiap kapasitor. Nah, ini sebagai latihan tugas Anda dikerjakan ya. Nah, itulah mengenai pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang kapasitor. Nah, semoga ini video ini ya Anda ulang kembali lagi, diulang kembali, dipelajari, ditonton, serta sebagai latihannya dikerjakan latihan ini yang bagian A dengan bagian B ya. Sekian dan terima kasih video pembelajaran kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih.